Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, karena Tuhan telah menambahi kami satu hari pada hari ini. Biar hari ini kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, menjauhi kejahatan, dan menjadi berkat hidup dalam perdamaian dan kasih kepada sesama kami. Bahkan juga mencari Tuhan dan memberikan pengampunan murah hati kepada banyak orang, supaya hidup kami menjadi berkat sebagai terang dan garam dunia, sebagai pelaku firman dan surat-surat yang terbaca melalui perbuatan dan hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai kami, memberkati kami, bahkan hari ini juga segala persoalan masalah kami yakin Engkau Tuhan peduli. Ketika kami melakukan tugas kami, saya yakin dan kami percaya firman-Mu, maka janji itu akan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kalau kita membaca firman Tuhan, yaitu dikatakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Berarti saudara, kita bisa mengusir setan, bukan kita diusir setan. Berarti kita bisa mengusir kekhawatiran, ketakutan, bukan kita diusir oleh ketakutan maupun kekhawatiran. Oleh karena itu saudara, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kita harus tunduk kepada Tuhan. Berarti kita harus menundukkan kepada Tuhan, kita hormat, takut akan Tuhan, dan kita harus taat kepada firman dan melakukannya. Jangan ada pemberontakan, jangan melawan firman Allah seperti Adam dan Hawa melawan firman Tuhan, sehingga dia jatuh di bumi ini dan akhirnya di dalam dosa dan kutuk. Tetapi Tuhan telah mengangkat kita, telah membebaskan kita. Mari kita melakukan firman supaya jangan menjadi orang pemberontak lagi dan menjual iman seperti Yudas Iskariot, tetapi kita sebagai pelaku firman Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita berbicara tentang kata tunduk, bukan hanya bicara kepada Tuhan saja, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita ini menghargai hierarki itu. Nah, kalau kita bicara tentang hierarki, berarti saudara harus ada penundukan diri kepada orang di atas. Siapa yang memimpin kita, baik itu masih muda, menurut kita kurang pengalaman, mungkin kurang pengetahuan, mungkin kurang hikmat, kurang bijaksana, mungkin kurang waktunya, kita harus menghargai dan kita harus menjadi teamwork yang bagus untuk menutupi kekurangannya. Berarti kita tunduk menghargai hierarki. Ketika kita menghargai hierarki, maka disitulah kemudian otoritas muncul. Ketika otoritas muncul, kita akan mengusir setan, ketakutan, kekhawatiran. Mengapa saudara doa kita kerap kali wibawa Allah, otoritas kita nggak ada? Otoritas itu bicara tentang kuasa. Kuasa bicara tentang otoritas. Seorang prajurit, saudara, diperintahkan oleh panglima yang umurnya sudah hampir 60. Dia tidak membawa senjata, badannya lemah. Saudara, sudah tidak kuat, tentaranya umur 25, bawa senjata, bawa granat, bawa pistol, bawa senjata berat. Tetapi ketika pemimpin berkata, pergi, tunduk kamu, push up, atau mundur ke belakang, orang itu siap, Pak. Bukan karena kalah senjata, tetapi dia tahu hierarkinya. Sebab itu saudara, berarti ada kuasa, otoritas. Sebab itu mari, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi karena kita menghargai hierarki. Maka saudara, otoritas itu ada dalam hidup kita. Saya melihat banyak orang-orang di rumah tangga bagaimana terjadi orang tidak menghargai hierarki kembali. Sehingga terjadi pemberontakan dan kemudian kita melawan saudara pimpinan kita, kepala rumah tangga kita, melawan orang tua kita, melawan pemimpin. Dan demikian juga saudara bukan hanya melawan pemimpin, namun akhirnya kita melawan juga peraturan gereja, kita menjadi pemberontak. Terus kita seakan-akan sedang berontak, aku kan juga imam, aku bisa buka gereja, buka persekutuan, aku nggak perlu ke gereja, aku di rumah bisa berdoa sendiri. Tidak menghargai pemimpin, tidak menghargai hierarki. Walaupun di rumah kita bisa ibadah sendiri, walaupun di rumah kita lebih kusuk, tetapi tidak ada pemimpin. Di gereja itu ada peraturan, ada pemimpin yang berjenjang. Disitulah kita perlu di gereja. Mungkin kita tidak sekusuk di rumah, tetapi ada hal-hal positif, yaitu di situ kita bermasyarakat,
menjadi teladan, dan juga kita menghargai peraturan dan hierarki supaya hati kita belajar untuk taat, tidak memberontak. Itulah kemudian muncul otoritas. Sebagaimana kalau kita melihat perwira Kapernaum itu punya otoritas. Karena dia tahu dan dia menghargai juga, saudara, otoritas Tuhan. Karena dia tahu hierarki, bahwa dia bisa memerintah bawahannya, dia juga bisa diperintah atasannya. Sehingga dia menghargai Tuhan, itu pencipta penguasa alam semesta. Sehingga dia berkata, cukup Tuhan, gak usah datang ke rumahku, katakan sepatah kata saja, maka terjadi. Tuhan heran, mengapa orang ini punya iman sebesar itu? Iman sebesar itu bukan karena cuma percaya, tetapi menghargai hierarki dan otoritas. Dan dia punya otoritas. Itulah saudara, hari ini kita percaya saudara mengusir setan yang mengganggu rumah tangga kita, mengganggu pekerjaan kita, mengganggu pelayanan kita, hidup kita, rohani kita. Sehingga kita tidak perlu takut dengan santet. Kita tidak perlu takut dengan patung-patung berhala. Kita tidak perlu takut dengan pembujaan-pembujaan agama lain. Kita tidak perlu takut dengan makanan-makanan yang disajikan karena beda agama, beda kepercayaan. Karena itu disucikan oleh doa dan iman kita. Dan kita harus yakin, saudara, kita punya otoritas yang tinggi. Jangan menjadi orang Kristen, saudara, yang sudah rohani tapi takut kena santet, takut kena mantra, saudara. Dia tidak yakin, karena apa? Dia tidak punya otoritas. Nah, oleh karena itu, mari punyalah kuasa. Karena Tuhan berkata, jikalau Roh Kudus turun kepada kamu, kamu akan menerima kuasa, otoritas. Ya, berarti ada hierarki juga. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari saudara kita memulai kekristenan kita pada tahun ini dengan adanya pandemi. Ada peraturan-peraturan, kita hormati peraturan. Karena mendidik kita walaupun mungkin berkelebihan. Kita belajar untuk taat. Nanti ada waktunya kalau peraturan itu memang bengis, Tuhan akan turun tangan. Sebagai orang Kristen adalah orang yang memang sebagai hamba, yaitu menyerahkan haknya kepada Tuhan. Itulah hormati peraturan, tata tertib, saudara, yang ada di gereja, di perusahaan, di rumah, di kampung, di sekitar kita. Kalau kita tidak menghargai peraturan yang di gereja yang kita sudah sepakati, itu peraturan gereja, gua nggak mau pusing. Ketika kita dipilih di dalam satu kelompok, di grup WA seandainya, maka peraturannya tidak boleh mengirim berita-berita yang lain kecuali tentang urusan gereja atau pelayanan di tempat itu, info-info. Ya tidak bisa cerita walaupun firman dari gereja lain supaya tidak mengacaukan, tidak semua orang kirim. Karena kalau itu hal masuk berarti ada sesuatu penting. Demikian kalau live group tidak boleh langsung live sendiri. Itu membuat orang bertanya-tanya ada apa. Tetapi biarlah pemimpin itu akan saudara membuat kita keluar karena dia yang ngundang. Biarlah dia yang mengeluarkan walaupun atas permintaan kita. Jikalau kita keluar, gua nggak keluar, gak suka, gua keluar. Saudara, itu sudah melanggar peraturan walaupun sederhana. Berarti dia tidak menghargai peraturan, kesepakatan bersama, tidak menghargai hierarki. Dia lebih dikuasai amarah, emosi, dan egonya keluar. Di situ otoritas tidak ada. Hal kecil walaupun tidak berbahaya, namun dari kecil itu kita setia, tanggung jawab besar akan diberikan. Maka setan-setan akan lari daripadamu. Haleluya. Jika saudara dalam pergumulan, masalah persoalan tantangan pekerjaan, rumah tangga, karir studi, maupun keuangan dan perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Dan jika engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Nama Yesus di atas segala nama. Bahkan oleh imanmu, kata Yesus, menyelamatkan dan menyembuhkan engkau. Keselamatan, kesembuhan, saudara, bukan bersumber kepada orang lain, tetapi bersumber kepada iman yang ada di dalam dirimu. Sebab itu jangan bergantung iman kepada orang lain. Karena Yesus mengajarkan imanmu menyembuhkan engkau. Dan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tidak berubah kuasanya dan kasihnya. Mari berdoa, jadilah sembuh di dalam nama Yesus sesuai dengan imanmu. Dan diberkati, dipulihkan, diberi kekuatan, hikmat, marifat. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.